Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Jika mendengar Perang Dunia, salah satu tokoh yang paling sering terdengar adalah pimpinan Nazi Jerman, yaitu Adolf Hitler. Namun, jauh sebelumnya pada Perang Dunia Pertama ada seorang remaja asal Jerman yang tak kalah populernya dengan diktator tersebut. Dialah Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen atau dijuluki dengan Red Baron. Ia merupakan pilot pesawat tempur Kekaisaran Jerman yang sangat terkenal karena mampu menembak jatuh 80 pesawat musuh dalam masa terbang kurang dari 2 tahun dalam perang udara di masa itu. Ia mendapat julukan Red Baron setelah mengecat pesawatnya dengan warna merah untuk menakut-nakuti musuh. Perang Dunia Pertama adalah era di mana langit menjadi area pertempuran penting. Di sanalah pertama kalinya pesawat terbang digunakan secara luas sebagai senjata mematikan sebuah negara. Masyarakat, khususnya di Eropa, memiliki kebanggaan khusus kepada Ace, yaitu sebutan bagi pilot yang sedikitnya bisa menjatuhkan 5 pesawat musuh negara mereka dan memandang para pilot itu sebagai kesatria langit yang gagah berani. Karena aksi Red Baron yang sungguh luar biasa, kisahnya diabadikan dalam sebuah film yang akan kita bahas kali ini, yaitu film dengan judul Red Baron rilisan tahun 2008. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita bahas alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan masa kanak-kanak Red Baron. Bersama kedua adiknya yaitu Lothar dan Bolko, mereka sedang berburu seekor rusa. Belum sempat ia menembaknya, ia mendengar suara pesawat yang membuat ia meninggalkan buruannya dan mengejar pesawat itu dengan menunggang kuda. Sejak kecil, impiannya adalah menjadi pilot. Adegan berpindah pada 1916, yaitu 10 tahun kemudian di wilayah sekutu yaitu Prancis, di mana sedang ada acara pemakaman militer pilot, yaitu Kapten Clyde Walker. Tanpa diduga, 4 pesawat Jerman menjatuhkan karangan bunga di atas pemakaman pilot itu. Ternyata mereka adalah Red Baron dan rekan-rekan pilotnya. Mereka memberikan penghormatan terakhir dan juga karangan bunga yang bertuliskan To Friend and Enemy. Saat mereka hendak kembali, mereka dikejar satu skuadron pesawat musuh, yaitu pasukan Inggris yang dipimpin oleh Mayor Leno Hawker yang merupakan jagoan terbang Inggris. Pada pertempuran itu, beruntung peluru hanya mengenai badan pesawat Jerman. Sedangkan Red Baron berhasil menembak jatuh pilot asal Kanada yang bernama Roy Brown. Sebelumnya, kita akan berkenalan dengan rekan-rekan pilot Red Baron, yaitu Werner Voss yang merupakan sahabat sekaligus saingan Red Baron, kemudian Lehmann, dan yang terakhir, karena pada saat itu banyak pilot Yahudi yang menjadi ex Jerman, maka dibuatlah satu tokoh fiktif yang bernama Sternberg. Kembali lagi pada cerita, saat mereka mendarat di pangkalan udara Jerman, mereka dimarahi habis-habisan karena hal tersebut. Risk the squadron's planes to attend an enemy funeral. Yes. Ternyata alasan mereka menghadiri pemakaman pilot musuh karena Lehmann dan Sternberg mengenal pilot Inggris tersebut. Setidaknya, Red Baron berhasil menembak jatuh pesawat Inggris dan jatuh 12 km dari pangkalan udara mereka. Red Baron dan teman-temannya pun pergi untuk memastikan. Ternyata pilot Inggris yang bernama Roy Brown itu masih hidup. Red Baron menarik kayu yang menusuk paha Roy Brown lalu menariknya dari runtuhan pesawat itu. Kemudian memberikan syalnya untuk mencegah darah keluar lebih banyak. Seorang perawat yang bernama Kate mengucapkan terima kasih karena Red Baron telah menyelamatkan nyawa pria itu sebelum Red Baron berkata bahwa ialah yang menembaknya. Pada suatu kesempatan, Red Baron bertemu lagi dengan perawat yang bernama Kate itu. Ia menyampaikan ucapan terima kasih Roy Brown padanya. Adegan berpindah di ruangan Red Baron. Terlihat banyak bendera dan nomor pesawat musuh yang telah ia tembak jatuh. Dan kali ini yang akan ia pasang adalah nomor pesawat milik seorang legenda Inggris, yaitu milik Kapten Leno Hawker yang telah Red Baron tembak jatuh.
Namun dalam film ini tidak diperlihatkan adegan tersebut. Werner Voss berkata kepada Red Baron bahwa ia kini adalah seorang legenda. Red Baron pun berkata bahwa caranya mengatur serangan adalah dengan terbang sedekat mungkin dengan musuh lalu menembaknya. Adegan berpindah di Komando Tinggi Militer Jerman Perbatasan Barat Prancis Januari 1917. Red Baron memenuhi panggilan Jenderal von Hoppler diantar oleh para rekan pilotnya. Red Baron mendapat penghargaan yaitu Pour le Mérite yang merupakan medali tertinggi untuk keberanian karena ia berhasil menembak jatuh legenda Inggris yaitu Mayor Leno Hawker yang dikenal tak terkalahkan. Ia ditunjuk sebagai ace tertinggi Jerman dan dipromosikan menjadi Komando Skuadron 11 dan markasnya akan berada di Douai, Prancis. Jenderal itu berkata bahwa Red Baron dipilih menjadi komandan simbolik dari semua unit terbang karena keberanian, kehormatan, serta ketekunannya. Setelah itu, adegan berpindah pada Red Baron yang pergi ke kediamannya di Jerman. Ibunya pun menyambutnya dan menyinggung tentang jaket tua pemberian ibunya yang selalu dipakainya hingga saat ini. Adik-adiknya yang sangat bangga padanya juga menyambutnya dan melihat medali Pour le Mérite milik Red Baron. Ia juga disambut hangat oleh ayahnya. Esoknya diadakan sebuah perayaan untuk merayakan penghargaan Pour le Mérite milik Red Baron. Red Baron berasal dari keluarga ningrat yang membuatnya dekat dengan militer. Ayahnya pun juga seorang perwira militer, sehingga wajar jika perayaan itu dihadiri oleh para petinggi militer. Red Baron bermain pesawat bersama adik-adiknya seperti anak kecil, disaksikan oleh saudara dan juga kedua orang tuanya. Adegan berpindah pada Skuadron 11 Red Baron di Douai, Prancis Januari 1917. Saat itu Red Baron sedang memberi pengarahan pada prajuritnya. Don't fire too soon. Best range for shooting is 50 meters, not more. Ia mempunyai prinsip bahwa tugas mereka adalah untuk menembak pesawat musuh, bukan pilotnya. Sehingga ketika pesawat musuh sudah jatuh, mereka harus menghentikan tembakan karena mereka adalah pemburu dan bukan algojo. Dirinya juga memberi motivasi kepada prajuritnya bahwa mereka harus menembak jatuh setidaknya satu pesawat musuh sampai minggu depan atau mereka akan dipecat. Keesokan harinya di sebuah rumah sakit lapangan, Red Baron terburu-buru masuk rumah sakit itu. Rupanya rekan pilotnya yaitu Lehman tewas tertembak pesawat musuh. Saat itu ia kembali bertemu dengan perawat yang bernama Kate dan Kate menyampaikan bela sungkawa untuknya. Kate kemudian mengembalikan shawl Red Baron yang dipakai untuk menolong pilot Roy Brown. Kate terlihat seperti mengacuhkan Red Baron, sehingga Red Baron pun menanyakan apakah Kate membencinya. Rupanya Kate tidak suka karena Baron terlibat dalam peperangan dan melukai orang-orang. Red Baron pun menjelaskan bahwa menjadi pilot adalah impiannya sejak kecil dan hal yang paling ia sukai adalah perburuan pesawat musuh yang ia anggap seperti sebuah pertandingan. Namun, Kate tidak bisa menerima alasan tersebut. Setelah itu, Red Baron memerintahkan anak buahnya untuk mengecat pesawatnya menjadi berwarna merah terang. Sternberg pun mengingatkan bahwa ia akan mendapat masalah karena keputusannya, karena musuh bisa melihat pesawat berwarna merah itu dari jarak 100 km. Namun, Red Baron mempunyai pendirian bahwa warna ini merupakan propaganda untuk menyebarkan ketakutan pada musuh. Red Baron juga berkenalan dengan salah satu anak didiknya yaitu Kurt Wolff, seorang pilot yang selalu memakai topi keberuntungannya saat terbang. Sama sepertinya, namun dengan jaket keberuntungan. 6 minggu kemudian, Jenderal von Hoppler mengunjungi skuadron Red Baron karena nama Red Baron yang semakin terkenal. Jenderal itu juga membawa kejutan. Rupanya adik Red Baron yang bernama Lothar bergabung menjadi pilot. Hal ini dijadikan propaganda oleh Jerman, yaitu Richthofen bersaudara terbang bersama yang bisa menakut-nakuti musuh. Jenderal itu juga bertanya kenapa orang-orang memanggilnya Red Baron.
Rupanya ia belum mengetahui alasannya, sehingga Red Baron menunjukkan pesawatnya yang dicat berwarna merah. Red Baron selalu mengingatkan pada anak buahnya untuk menghindari pembunuhan pilot musuh kecuali benar-benar diperlukan. Namun, adiknya Lothar yang mempunyai sifat yang arogan dan ambisius pun mengecewakannya. Karena dengan sengaja memberondong dan membunuh seorang pilot Inggris yang telah dipaksa untuk mendarat. Master to pieces! You think this makes our father proud? Adiknya bersikukuh bahwa untuk memenangkan perang tidak bisa tanpa membunuh siapapun. Suatu ketika, Inggris kembali melakukan serangan. Selain artileri jarak jauh, terjadi pertempuran udara antara Jerman dengan Inggris. Jumlah pesawat tempur Jerman lebih sedikit dibandingkan milik Inggris. Dalam pertempuran udara ini, Red Baron kembali bertemu Roy Brown, pilot yang pernah ia tembak jatuh dan kabur dari kamp tahanan Jerman. Roy Brown rupanya mengejar pesawat Werner Voss, sehingga Red Baron mengejarnya dari belakang. Mengetahui hal itu, Roy Brown pun meninggalkan Werner dan bertempur dengan Red Baron. Red Baron menembak pesawat Roy Brown dari belakang. Namun, tak lama Roy Brown berhasil membalikan keadaan dan sekarang ia yang mengejar Red Baron. Namun, akhirnya mereka mendaratkan pesawat mereka. Sementara pesawat Sternberg yang sedang mengejar pesawat Inggris, ternyata ia diintai oleh 3 pesawat Inggris dan ditembaki. Tembakan itu mengenai tangki bahan bakarnya. Werner dan Lothar pun membantu Sternberg. Namun, pesawat Sternberg sudah terlanjur rusak terbakar dan akan segera jatuh. Sternberg naik dari tempat duduknya dan bersiap untuk pendaratan darurat. Lalu, scene berpindah di mana Red Baron dan Roy Brown mendaratkan pesawatnya di sebuah tanah tak bertuan. Red Baron bertanya bagaimana Roy Brown bisa terbang lagi padahal ia sudah menembak jatuh pesawatnya tahun lalu. Rupanya Roy Brown kabur dari tahanan Jerman. Dari Roy Brown lah, Red Baron tahu bahwa perawat yang bernama Kate itu memiliki perasaan pada Red Baron karena ia terus menyebut nama Red Baron berminggu-minggu selama merawat Roy Brown. Dalam perjalanan kembali ke pangkalan dengan sebuah truk setelah ia membuang pesawatnya, ia menemukan kenyataan bahwa teman dekatnya, pilot Yahudi Friedrich Sternberg, telah ditembak jatuh dan tewas. Teman-temannya pun berusaha menenangkannya. Selama hari-hari berikutnya, Red Baron mengurung diri di kamarnya karena kematian sahabatnya. Lothar pun protes karena kakaknya tidak memberikan selamat atas Lothar yang dipromosikan. Lothar juga mengingatkan pesan ayah mereka yang mengatakan bahwa seorang pemimpin tidak boleh berkabung. Pada sebuah pertempuran udara Juli 1917, Red Baron nyaris tewas setelah sebuah peluru melukai kepalanya. Kemudian, ia dirawat oleh Kate yang membuat Red Baron semakin dekat dengannya. Ketika masa penyembuhan, dia menulis berbagai catatan mengenai dirinya selama menjadi pilot pesawat tempur. Kedekatan Red Baron semakin terjalin saat ia mengajak Kate untuk makan malam dengannya. Selesai makan malam itu, Red Baron berkata bahwa lubang di kepalanya lah yang membuat ia bisa dekat dengan Kate. Kate pun marah dan membawa Red Baron berkeliling ke rumah sakit lapangan. You are lucky to be still alive, not a game. This is the lowest we... Memarahinya karena ia menganggap perang sebagai permainan. Setelah itu, Red Baron pun mulai sadar hal buruk yang terjadi karena peperangan. Pada suatu malam, Red Baron menemui Kate untuk meminta obat untuk kepalanya. Namun, tiba-tiba bom sekutu menyerang tempat tersebut. Ia memerintahkan Kate untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Inggris mengetahui tentang pangkalan udara mereka dan Red Baron yakin bahwa akan ada banyak pesawat yang menjatuhkan bom nantinya. Para pilot pun berkumpul dan berniat untuk melindungi pesawat skuadron mereka dan memutuskan untuk terbang. Meskipun Red Baron masih sakit, namun ia tidak akan duduk diam.
udara ini, luka Red Baron terbuka lagi. Namun melihat anak didiknya yang tewas, yaitu Kurt Wolff, Red Baron pun menjadi marah di udara. Di saat kondisinya yang sedang terluka, ia hanya ingin memastikan bahwa Kate baik-baik saja. Setelah itu di pangkalan, Kate mengucapkan bela sungkawa atas kematian Kurt Wolff, yang ternyata saat itu ia tidak memakai topi keberuntungannya. Adegan berpindah di garis depan benteng pertahanan Jerman sebelah utara Perancis November 1917. Red Baron memenuhi panggilan Kanselir Jerman. Saat itu, pandangannya tentang perang mulai berubah saat Kate menyadarkannya bahwa perang bertujuan untuk membunuh orang. Ternyata, Kanselir memiliki perintah untuk Red Baron yang akan kita ketahui di adegan selanjutnya. Di pangkalan skuadron Red Baron, Kate kembali menemui Red Baron dan mengucapkan selamat atas buku Red Baron yang sudah diterbitkan. Malam harinya, mereka makan malam bersama dan disinilah Red Baron mengatakan bahwa ia ditawari posisi komando tertinggi, yaitu Komandan Angkatan Udara, sehingga ia akan selalu berada di darat atau dalam arti lain tidak terbang lagi. Kate pun sangat gembira akan hal ini karena ia tidak akan khawatir Red Baron tewas tertembak. Namun dalam wajah Red Baron terlihat keraguan atas keputusan tersebut. Red Baron pergi menemui teman dekatnya yaitu Werner Voss. Werner menyarankan Red Baron untuk mengambil kesempatan untuk menjadi komandan angkatan udara. Namun Red Baron berkata bahwa Werner ingin Red Baron berhenti sehingga ia menjadi pilot nomor 1. Red Baron akan berhenti jika Werner berhenti lebih dahulu. Intinya, ia menolak permintaan kanselir tersebut karena Werner tidak akan berhenti jadi pilot. Adegan berpindah yaitu di Fokker Industries, di mana para pilot berkunjung ke pabrik pembuatan pesawat Fokker. Fokker, sang perancang pun berkata bahwa ia menerima laporan bahwa mesin pesawat Fokker diganti dengan mesin pesawat Inggris dari laporan pesawat Jerman yang jatuh. Red Baron sangat terpukul karena ia tahu betul itu adalah pesawat Werner Voss yang telah dimodifikasi. Kembali ke kediaman Red Baron di Jerman. Rupanya adik sepupu Red Baron yang bernama Wolfram juga akan bergabung dengan skuadron Red Baron. Namun, Red Baron tidak menanggapinya karena ia masih sedih akan kematian teman dekatnya, yaitu Werner Voss, yang membuat skuadron kehilangan banyak pilot berpengalaman. Februari 1918, Red Baron sedang berada di garis depan pertempuran Jerman. Ia melihat sendiri bahwa serangan Inggris lebih kuat dari pasukan Jerman. Ia menemui kanselir dan jenderal dan mengatakan kepadanya bahwa perang sekarang tidak dapat dimenangkan dan ia meminta Jerman untuk menyerah. Hal ini sesuai prinsip kemenangan Red Baron, yaitu jika ia tidak bisa memenangkan pertempuran udara, maka ia akan berbalik dan lari. Kanselir pun tersinggung dan memerintahkan Red Baron kembali ke skuadronnya. Maret 1918, Red Baron sedang mendiskusikan operasi Michael yang akan Jerman lakukan dengan rekan pilot yang lain. Namun, mereka semua meragukan kemampuan mereka karena pesawat musuh 4 kali lebih banyak dibanding mereka. Jerman pun mempersiapkan pertempuran. Di sini kita akan melihat kondisi tentara yang memprihatinkan. Para tentara itu hanya bertugas untuk menjalankan perintah. Red Baron memimpin skuadronnya untuk kembali bertempur. Jerman menembaki pesawat dan juga balon udara milik sekutu. Pertempuran juga terjadi di darat. Tentara Jerman ditembaki dan dibom pasukan sekutu. Akibat pertempuran itu, korban pun berjatuhan. Kate yang merawat korban terluka pun mengetahui bahwa Red Baron kembali bertempur.
Kate kembali menemui Baron di pangkalan udara dan menyatakan kekecewaannya karena seharusnya Red Baron memiliki kesempatan untuk tetap aman dengan menerima tawaran menjadi komandan angkatan udara. Red Baron memberikan pengertian pada Kate bahwa ia tidak bisa meninggalkan pasukannya begitu saja dan duduk diam. 21 April 1918, Red Baron dibangunkan dengan laporan bahwa pesawat Inggris telah mendekati garis depan Jerman. Setelah berbicara sebentar dengan pilot yang lain, ia pun berpamitan dengan Kate dan segera naik ke kokpit bersama dengan pilot yang lain. Setelah menyalakan mesin, ia pun tersenyum sedih pada Kate. Rupanya itulah penerbangan terakhir Red Baron karena ia tewas tertembak musuh. Pada film ini tidak diceritakan bagaimana Red Baron tewas, namun saya akan menceritakannya menurut sumber lain. Pada 21 April 1918, Red Baron sedang terbang rendah memimpin pesawat Jerman lainnya mencari mangsa di sekitar Perancis. Sementara, pilot sekutu yaitu pilot May yang pertama kalinya bertempur dan Roy Brown, pilot yang pernah diselamatkan Red Baron, lepas landas dari Perancis. Rupanya pilot May memburu adik sepupu Red Baron yaitu Wolfram. Red Baron yang melihat pesawat May memburu pesawat sepupunya pun memburu pesawat May. Ternyata Roy Brown mengintai Red Baron tanpa ia sadari dan semakin mendekati pesawat Red Baron. Roy Brown melepaskan rentetan tembakan dan mengenai paru-paru Red Baron. Pesawat Red Baron pun terbakar lalu jatuh hancur di wilayah lawan yaitu Perancis. Red Baron pun tewas dan dimakamkan keesokan harinya dengan penuh penghormatan di wilayah musuh dan oleh pihak musuh. Sebuah baling-baling mocong pesawat dijadikan penanda kuburnya. Setelah petinya turun ke liang lahat, tak lupa seregu tentara Austria memberi tembakan salvo bagi Manfred, si Red Baron yang mati muda di usia 25. Film pun diakhiri dengan Kate yang masuk ke wilayah musuh untuk pergi ke makam Red Baron dengan dibantu perizinannya oleh Roy Brown. Kate pun terlihat menyesal karena ia belum pernah berkata bahwa ia mencintai Red Baron. Demikianlah alur cerita film Red Baron. Semoga kalian mengerti alur cerita film ini. Mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangan. Semoga kalian suka video ini. Thanks for watching.